Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Rohmah dari mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurwati MPD dengan NIM 2311305023. Jadi saya akan menjelaskan yaitu yang pertama adalah latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, yang dimana dinasti pada masa itu menjadi sejarah peradaban Islam yang sangat penting pada masa itu. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh sosok atau tokoh yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini pendiri sekaligus orang yang pertama kali ikut berkontribusi pada daulah dinasti Bani Umayyah. Nah, kata dinasti Bani Umayyah, kata Umayyah ini diambil dari kata atau nama yang berasal dari kakek buyut si pendiri dinasti Bani Umayyah ini yang bernama Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, dari situlah munculnya nama dinasti Umayyah. Kemudian bermula pada masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan, yang beliau menjabat selama 12 tahun lamanya. Kemudian beliau pada masa awal kepemimpinannya menjadi masa-masa yang sangat tenang, aman, damai, sejahtera, sentosa. Nah, kemudian pada masa akhir kepemimpinan beliau menjadi sangat tidak kondusif dengan banyaknya fitnah-fitnah yang menyebar, terjadinya perpecahan dan perselisihan yang ada pada masa itu. Di sini Utsman dituduh sebagai nepotisme dan menyalahi aturan-aturan dalam kekhalifahan beliau, sehingga dari beberapa wilayah ataupun beberapa daerah mengalami adanya kekacauan yang sangat-sangat kacau, di mana Utsman memerintahkan berbagai gubernur untuk mendengar dan memenuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemberontak pada masa itu yang masih dibilang wajar dan masih mematuhi syariat Islam. Nah, di situ Utsman bin Affan mengalaminya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Rohmah. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 2311305023. Dosen pengampu saya Ibu Nurwati MPD. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk ujian tengah semester. Nah, saya akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berdiri sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, yang dimana dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh seseorang tokoh yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah seseorang pertama kali yang memimpin pada dinasti Bani Umayyah, sekaligus orang yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Kemudian dinasti Bani Umayyah sendiri bermula dari kata atau nama kakek buyut beliau yang bernama Umayyah bin Abu Syam bin Abu
Manaf bin Abdul Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lail Nur Rohmah. Saya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nurwati MPD untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah berdiri sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, yang dimana pada masa itu berperan sangat penting bagi sejarah peradaban Islam. Kemudian dinasti Bani Umayyah didirikan oleh seorang tokoh, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah tokoh yang pertama kali mendirikan dinasti Bani Umayyah, sekaligus orang pertama kali yang berkontribusi pada dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah sendiri ini, teman-teman, adalah bermula dari kata atau nama yang berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan yang bernama Umayyah bin Abu Syam bin Abdu Manaf bin Qusay. Nah, itu nama beliau. Nah, bermula dari situ terbitlah Bani Umayyah. Nah, bermula dari kisah Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang beliau menjabat selama 12 tahun lamanya, yang dimana awal kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah lingkungan yang sangat-sangat damai, aman, tentram, sejahtera, dan tanpa adanya perselisihan dan perpecahan. Nah, selanjutnya akhir kepemimpinan beliau menjadi maraknya fitnah, banyaknya perpecahan dan perselisihan, dan Sayyidina Utsman sendiri bahkan dituduh sebagai nepotisme dan menyalahi aturan kekhalifahan. Nah, dengan adanya tuduhan pada masa itu, suasana menjadi kacau, menjadi tidak kondusif lagi untuk penyebaran Islam. Nah, Utsman dengan kesabaran hatinya, beliau menangani masalah tersebut dengan cara yang tenang dan ketabahan hatinya. Utsman memerintahkan gubernur agar mendengarkan para pemberontak, yang dimana pemberontak tersebut masih dalam hal yang wajar dan masih menaati syariat Islam. Nah, sayangnya di sini Utsman bin Affan tidak mampu terbendung rasa kesabaran beliau akan maraknya dan akan cepatnya fitnah-fitnah yang menyebar pada masa itu. Dan kemudian telusur demi telusur, tuduhan-tuduhan tersebut itu berasal dari seseorang tokoh yang baru masuk Islam, yang bernama Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini adalah seseorang yang berada di barisan Ali, yang kemudian ia membuat narasi adu domba yang kemudian disebarluaskan secara luas pada masa itu sangat cepat sekali, yang dimana pada masa itu dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Ali lah yang menjadi khalifah, bukan Utsman. Nah, dari situlah Sayyidina Utsman merasa tidak aman, dan pada suatu hari rumah Sayyidina Utsman itu dikelilingi oleh masyarakat sekitar untuk dibunuh. Nah, terbunuhlah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh masyarakat sekitar, dan kemudian naiklah Ali menjadi Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, di tengah kepemimpinan Ali, banyak
banyak dari beberapa orang itu tidak terima kalau Ali bin Abi Thalib menjadi kekhalifahan. Kenapa? Nah, karena pada masa Ali bin Abi Thalib tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para pemberontak tadi. Contohnya seperti yang pertama kebijakannya, Ali bin Abi Thalib tidak menindaklanjuti terbunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, dari situlah masyarakat-masyarakat tersebut tidak terima kalau Ali bin Abi Thalib ini menjadi kekhalifahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan tadi yang menolak untuk Ali dibaiat. Nah, perbedaan ijtihad ini yang menimbulkan adanya perang saudara. Yang pertama itu ada perang Jamal. Nah, perang Jamal ini adalah perang yang melawan dua kubu antara Syiah dan kelompok Ali. Nah, latar belakang terjadinya perang ini adalah alasannya tuh yang tadi, yang karena Ali bin Abi Thalib tidak menindaklanjuti adanya kisos atas pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, kemudian terjadi juga perang Siffin yang ada di Damaskus. Alasannya sama yang seperti di perang Jamal tadi. Nah, terjadinya perang-perang ini tidak menimbulkan perdamaian-perdamaian yang diinginkan pada masyarakat tersebut, yang kemudian setelah perang-perang ini menimbulkan golongan lagi, yang diantaranya Khawarij. Nah, terpecah menjadi 3 nih. Yang pertama kelompok Ali, yang kedua kelompok Syiah, dan yang ketiga nih Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali. Nah, sebelumnya tuh kan ada pengikut Ali, pengikut Syiah, dan ada yang sekarang yang terbaru ini pengikut Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah pengikut yang keluar dari barisan Ali. Seperti itu. Selanjutnya, Ali terbunuh pada masa itu, yang dibunuh oleh Abdullah bin Muljam pada tepatnya itu tanggal 20 Ramadan atau 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Nah, di situ runtuhlah dinasti Bani Umayyah. Runtuhlah Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ runtuh juga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu Hasan bin Ali dibaiat oleh masyarakat sekitar untuk menjadi khalifah, yang dimana Hasan bin Ali ini melakukan kebijakan-kebijakan yang ada untuk merubah lingkungan pada masa itu, yang nyatanya pada masa itu tuh tidak ada perubahan pada masa itu. Nah, dari situlah Hasan bin Ali mengundurkan diri dan memilih untuk Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin khalifah. Nah, kenapa nih Muawiyah bin Abu Sufyan dipilih oleh Hasan bin Ali? Nah, karena Muawiyah bin Abu Sufyan ini mampu mendamaikan kaum muslimin yang terjadi pada perang tadi, perang dua kubu tadi pada masa itu, dan dari banyaknya fitnah-fitnah yang beredar atau menyebar luas pada masa Utsman bin Affan dan sehingga kepemimpinan Ali. Nah, yang kemudian berdirilah dinasti Bani Umayyah, yang pada masa dinasti Umayyah berdiri yang dimulai dari sebuah kisah, yaitu Amul Jamaah, yaitu adalah tahun persatuan. Nah, tahun persatuan yang dimaksud ini adalah tahun persatuan dari marak-maraknya perpecahan-perpecahan sebelumnya menjadi tahun persatuan. Nah, mengubah sistem monarki. Nah, sebelumnya itu kan sistemnya sistem mufakat kan, pemilihan kekhalifahan. Nah, sekarang diubah menjadi sistem monarki, seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut berkontribusi dalam dinasti Bani Umayyah. Itu yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah tokoh pertama yang ikut berkontribusi dalam pembelajaran yang ada pada dinasti Umayyah. Nah, institusi beliau dalam Bani Umayyah ini adalah yang pertama itu pendirian masjid dan pusat pembelajaran.
Nah, Muawiyah di sini mendirikan masjid-masjid yang berfungsi sebagai pusat pendidikan. Nah, masjid-masjid ini tidak hanya digunakan untuk peribadatan saja, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran yang dimana para ulama mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada mendorong ilmu pengetahuan. Beliau itu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan dukungan kepada para ilmuwan dan ulama. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penerjemah karya-karya ilmiah. Di bawah kepemimpinan beliau, Muawiyah bin Abu Sufyan, ada dorongan untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai budaya yang membantu memperkaya khazanah atau pengetahuan Islam. Nah, selanjutnya ada tokoh yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini sebagai khalifah kedua Bani Umayyah yang memerintah dari tahun 680 hingga 683 Masehi, yang meskipun pas masa pemerintahannya itu relatif sangat singkat ya, sebentar saja, tetapi beliau itu memiliki peran penting dalam pengembangan institusi pendidikan. Meskipun tidak sekuat yang sebelumnya, Muawiyah beberapa peran dan kontribusinya itu meliputi yang pertama, ada melanjutkan tradisi-tradisi pendidikan, yaitu Yazid meneruskan tradisi yang telah dimulai oleh ayahnya dalam mendirikan masjid sebagai pusat pendidikan. Nah, di mana masjid-masjid ini berfungsi sebagai belajar, tempat para ulama dan masyarakat di mana berbagi ilmu disiplin dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada dukungan terhadap ulama. Dukungan terhadap ulama ini, Yazid memberikan dukungan kepada ulama dan cendekiawan, meskipun fokusnya itu lebih pada stabilitas politik dan pengendalian kekuasaan. Selanjutnya itu ada tokoh yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid yang merupakan khalifah ketiga Bani Umayyah, memerintah dari tahun 683 hingga. Nah, selanjutnya itu ada khalifah yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid merupakan khalifah ketiga Bani Umayyah, memerintah dari tahun 683 hingga 684 Masehi, yang dimana Muawiyah bin Yazid ini meskipun pada masa pemerintahannya itu sangat singkat dan sangat sebentar, beliau itu memiliki beberapa peran penting dalam institusi pendidikan. Yang pertama, melanjutkan tingkat tradisi pendidikan. Nah, Muawiyah bin Yazid ini berusaha untuk melanjutkan tradisi pendidikan yang telah dibangun oleh pendahulunya. Ia mendukung masjid sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua ada dukungan terhadap ulama. Beliau itu dikenal sangat mendukung para ulama dan cendekiawan, meskipun tidak banyak catatan yang spesifik mengenai kebijakan beliau tentang pendidikan yang diimplementasikannya, namun dukungan ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pengajaran ilmu di kalangan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya, yang keempat itu ada Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini dikenal sebagai khalifah keempat Bani Umayyah, memerintah dari tahun 684 Masehi hingga 685 Masehi, yang dimana beliau itu menjabat sebagai khalifah sangat sebentar. Ya, meskipun beliau itu sangat sebentar, namun sangat penting juga kontribusinya pada masa itu. Yang pertama ada penerusan tradisi pendidikan. Nah, penerusan tradisi pendidikan ini beliau telah ada sebelumnya itu sudah ada kebijakan itu dengan masjid sebagai pusat pembelajaran, dan beliau itu juga mendukung pembelajaran yang ada di masjid-masjid yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan masyarakat untuk belajar. Yang kedua itu ada dukungan terhadap ulama. Kedua itu sama seperti yang sebelumnya, ada dukungan terhadap ulama juga. Beliau itu mendukung para ulama untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang ada pada Marwan bin Hakam. Selanjutnya itu yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah seseorang tokoh yang kelima memimpin kekhalifahan dinasti Umayyah,
yang memerintah dari tahun 685 hingga 705 Masehi. Beliau itu memiliki peran penting dalam mengembangkan institusi pendidikan pada dinasti Umayyah. Berikut berapa kontribusi beliau itu, diantaranya tuh yang pertama pengembangan bahasa Arab, yang kedua ada pendirian lembaga pendidikan. Nah, pendirian lembaga pendidikan ini adalah termasuk madrasah-madrasah yang dibangun pada masa itu yang berfungsi sebagai belajar bagi para pelajar yang menjadi langkah awal dalam sistem pendidikan yang terorganisir di dunia Islam. Yang ketiga itu ada dukungan terhadap ulama. Selanjutnya itu tokoh ada Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik ini memerintah dari tahun 705 hingga 715 Masehi yang dikenal sebagai salah satu khalifah yang memiliki julukan yang membawa Bani Umayyah ke puncak kejayaan. Nah, masa-masa kejayaan itu ada masa di Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam konteks pendidikan, beberapanya itu ada meliputi yang pertama pembangunan infrastruktur pendidikan, yang kedua ada dukungan terhadap ilmu pengetahuan, yang ketiga itu ada penerjemah dan penyebaran ilmu. Selanjutnya ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik memerintah dari tahun 715 hingga 717 Masehi yang memiliki beberapa peran penting dalam pengembangan institusi pendidikan di Bani Umayyah. Yang pertama itu ada peningkatan dukungan terhadap pendidikan. Beliau tuh meningkatkan dukungan terhadap kepemimpinan secara lebih terhadap pendidikan. Yang kedua itu ada pembangunan masjid dan lembaga pendidikan. Ia melanjutkan tradisi pembangunan masjid dari tokoh-tokoh yang sebelumnya untuk tempat beribadah juga dan untuk tempat belajar bagi kalangan masyarakat. Yang ketiga itu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Sulaiman di sini berusaha keras untuk memperluas cakupan-cakupan pendidikan yang ada pada masa itu. Dia juga mendorong penerjemah karya-karya ilmiah dan literatur dari berbagai budaya yang memperkaya khazanah pengetahuan Islam. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, peran Umar bin Abdul Aziz dalam institusi pendidikan ini sangat penting juga. Nah, beliau ini memerintah dari tahun 717 hingga 720 Masehi. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh dalam pengembangan pendidikan di Bani Umayyah. Yang pertama meliputi penghimpunan hadis. Beliau mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada dukungan terhadap ulama. Yang ketiga ada pembangunan madrasah. Nah, Umar di sini juga berkontribusi untuk pembangunan madrasah sebagai lembaga-lembaga pendidikan formal dan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada tokoh Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ini memerintah dari tahun 720 sampai 724 Masehi. Beliau juga berperan penting dalam berkontribusi dalam pembangunan pengembangan institusi pendidikan di Bani Umayyah. Yang pertama itu ada peningkatan dukungan terhadap pendidikan. Yazid dikenal sebagai khalifah yang memberikan perhatian pada pendidikan. Beliau juga mendukung cendekiawan, ulama untuk mensejahterakan pendidikan. Yang kedua itu ada pembangunan masjid dan lembaga pendidikan. Yang ketiga ada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada tokoh Hisyam bin Abdul Malik. Hisyam bin Abdul Malik ini memerintah dari tahun 724 sampai 743 Masehi. Beliau berperan penting juga dalam Bani dinasti Umayyah ini. Yang pertama itu ada pembangunan sekolah dan madrasah. Hisyam di sini berusaha untuk membangun dan memperluas madrasah dan sekolah pada masa itu yang lebih terstruktur bagi masyarakat, di mana berbagai disiplin ilmu termasuk agama sains yang dapat diajarkan pada masa itu. Nah, kedua itu ada dukungan terhadap ulama. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan. Hisyam di sini berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mendorong pengajaran yang lebih sistematis dan terstruktur. Yang
Selanjutnya itu ada Walid bin Yazid. Nah, Walid bin Yazid di sini memimpin dari tahun 705 hingga 715 Masehi yang memiliki peran penting juga dalam institusi pendidikan pada masa pemerintahannya. Yang pertama ada pendirian madrasah, yang kedua ada dukungan terhadap ulama. Nah, selanjutnya ada Yazid bin Walid. Yazid bin Walid ini adalah khalifah. Nah, Walid bin Yazid ini memerintah dari tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, di mana pendirian madrasah, dukungan terhadap ulama. Selanjutnya ada Yazid bin Walid. Yazid bin Walid ini memerintah dari tahun 720 sampai 724 Masehi, yang dimana beliau melakukan institusi pendidikan. Yang pertama, dukungan terhadap pendidikan sudah jelas ya. Yang kedua itu ada pemberian beasiswa. Nah, beliau ini juga memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat dan pelajar untuk menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan mereka. Nah, jadi di sini beasiswa itu sudah ada sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Tokoh selanjutnya itu ada Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Walid adalah memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan institusi pendidikan meskipun masa pemerintahannya relatif singkat. Yang pertama itu ada peningkatan akses pendidikan. Ibrahim berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dan mendorong lebih banyak masyarakat sekitar untuk menuntut ilmu lebih rajin lagi. Nah, selanjutnya itu ada dukungan terhadap ulama. Yang terakhir itu ada tokoh Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad dari tahun 744 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, di sini berakhirlah pada masa Marwan bin Muhammad. Beliau itu melakukan institusi pendidikan yang diantaranya itu ada dukungan terhadap pendidikan. Nah, Marwan ini disebut Marwan II ya. Marwan II ini berusaha untuk meningkatkan pendidikan di kalangan masyarakat dengan mendukung lembaga-lembaga yang ada pada masa itu seperti pendidikan di madrasah dan sekolah. Yang kedua itu ada penghargaan terhadap ulama. Beliau juga melakukan penghargaan seperti perhatian khusus kepada para ulama dan cendekiawan yang membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan kondusif bagi perkembangan ilmu. Selanjutnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu pada dinasti Umayyah sangat pesat sekali ya teman-teman. Perkembangannya itu yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan agama. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan agama itu meliputi adanya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraat, dan ilmu fikih. Nah, ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pembacaan dengan nada-nada khas dari Al-Quran. Nah, selanjutnya ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengetahui tentang hukum-hukum keseharian kita. Selanjutnya ada ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Selanjutnya ada ilmu sejarah dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi yaitu ilmu yang membahas tentang kisah dan perjalanan hidup serta riwayat-riwayat yang ada pada zaman terdahulu. Ubaid bin Syari'ah al-Jurhumi, tokoh-tokoh yang ada pada ilmu sejarah dan geografi ini adalah tokoh yang berhasil menulis berbagai peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sejarah terdahulu. Yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan dan bidang bahasa. Nah, ilmu pengetahuan dan bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada ilmu nahu, yang kedua ada sorof, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan di bidang filsafat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang adanya pemikiran-pemikiran
oleh ulama terdahulu atau tokoh-tokoh terdahulu, yang umumnya itu berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, astronomi, ilmu hitung atau aritmatika, ilmu kimia, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.